Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid. Kita masuk di bab 19 sudah ya. Terakhir itu tentang gulu ya. Yaitu bab sebelumnya, bab 19, larangan bersikap berlebih-lebihan ya. Karena kan kita ya, majaa an-nasababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wa huwal gulu fis salihin ya. Itu merupakan 4 sebab ya, atau ini bagian keempat, yaitu sebab kufurnya Bani Adam. Ini ada 4 bab ya, ada 4 bab di halaman 93 ya. 4 bab ini, yang bab pertama itu bab 19, yaitu yang sudah kita bahas kemarin, yaitu babu majaa an-nasababa kufri Bani Adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fis salihin. Jadi sebab Bani Adam itu kufur ya dan meninggalkan agama mereka itu disebabkan karena gulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Nah, kemudian sekarang kita masuk bab selanjutnya, yaitu bab ke-20, yaitu babu majaa minat taglidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salih. Jadi masih mirip ya. Jadi bab 20 19 ya, ini masih menjelaskan sebab kufurnya Bani Adam. Ya, jadi berarti 19, 20, 21, 22 ya. 19, 20, 21, 22 itu kita akan bahas ya, berkaitan dengan sebab kufurnya Bani Adam. Nah, di bab yang ke-20 ini bab tentang ya taglil. Ini isim masdar ya, masdar dari ghalladha ya, keras artinya. Jadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan taghlidan ya. Majaa minat taglidhi fi man ya, yaitu bab tentang sikap kerasnya ya, atau larangan keras. Taglid itu larangan yang keras. Fiman, terhadap orang yang abadallah, dia menyembah Allah. Tuh, ini menyembah Allah orangnya ya. Tapi di mana? Inda qabri rajulin sholihin ya. Namun dia menyembah Allah di ya kuburan orang soleh ya. Itu saja sudah taglid ya, sudah mendapat larangan keras ya dari Rasulullah SAW dan di agama ini ya. Menyembahnya ke Allah, cuman tempatnya itu di kuburan orang soleh ya, di kuburannya ya, di kuburan orang soleh. Fa kaifa idza abadahu, bagaimana ya seandainya justru orang soleh atau kuburan orang soleh yang dia ibadahi ya. Fa kaifa idza abadahu ya, bagaimana jika malah seseorang itu menyembah dia ya, lebih parah lagi berarti kan. Orang beribadah nyembahnya ke Allah saja, cuman tempatnya di kuburan itu sudah dapat larangan ya. Ya, bagaimana kalau nyembah ya, bagaimana kalau nyembah. Nanti kita lihat ya, kita lihat kotak yang pertama. Ja'al musannifu bihadzal babi liyubayyina laka ya ghurbatad dini wa tarkan nasi litauhid. Jadi penulis ini datang ya bihadzal bab, dengan bab ini untuk menjelaskan kepada kita ya tentang apa? Tentang ghurbatad din. Apa gurbah ini? Guroba, apa guroba?
keterasingan, ya, keterasingan agama, ya, keterasingannya agama ini, ya, watarkan nasilit tauhid. Dan penulis juga ingin menjelaskan bahwasanya manusia itu, ya, meninggalkan tauhid. Jadi alasannya itu kenapa ada bab ini tuh seperti itu. Wa ma jaa minan nahi an ibadatillah, dan juga penulis ingin mendatangkan, ya, berkaitan dengan larangan peribadatan kepada Allah Ta'ala inda kuburis solihin, di sisi kuburannya orang soleh, hatta la takuna wasilatan, ya, ila syirki. Kenapa larangan ini keras gitu, ya, beribadahnya kepada Allah tapi di sisi kuburan orang-orang soleh, ya, agar atau sehingga nanti, ya, kalau dibiarkan atau terus berkepanjangan akan menjadi wasilah, sarana ila syirki, kepada kesyirikan billahi ta'ala, ya, billahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti pertanyaannya, kalau beribadahnya kepada Allah kemudian di sisi kuburan orang soleh, syirik bukan? Bukan, haram saja, ya, dosa gitu. Tapi nggak syirik, ya, nggak syirik, ya. Jadi makanya tadi dibilang wasilah, ya, bukan syirik, ya, meskipun haram, ya, meskipun dosa, ya, nanti ada dalil-dalilnya. Tapi nggak syirik, ya, tapi tidak syirik. Nah, apanya? Iya, ininya, ya, yang praktek sekarang gitu kan, praktek sekarang. Iya, kalau diusir-usirin tapi tetap aja datang. Iya. Iya. Nanti kita lihat, ya, nanti kita lihat. Karena posisinya juga sebenarnya, ya, itu sulit, ya, kalau di sana tuh ya, jadi, ya, sebenarnya ini jawaban singkatnya itu keadaan seperti sekarang itu sesuatu yang dulu nggak begitu, ya. Dulu itu mulai dari posisi, ya, itu kan di rumah, ya, di rumahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi sebenarnya banyak sih alasannya. Salah satu yang pembuka awal itu, ya, itu kalau mau menjelaskan itu, awalnya tuh nggak pernah ada di masjid atau itu bakal jadi tempat peribadahan, karena masjidnya yang merasuki gitu kan, meliputi gitu kan. Sebelumnya terpisah, ya, terus, ya, berjalan waktu. Itu juga memang jadi pro kontra. Nah, itu, ya, jadi itu yang mau disampaikan, bahwasanya aslinya nggak syirik, ya, aslinya nggak syirik, tapi ada larangan, ya, sehingga sebagian ulama, ya, ini sebenarnya masuknya ke fikih, ya, sebagian ulama memakruhkan, ya, kalau sampai membolehkan itu terlalu longgar, ya, minimal banget lah, minimal itu makruh, ya, memakruhkan posisi gitu, ya, kan beribadahnya kepada Allah, ya, posisinya ya, itu tadi kuburan orang soleh, ya, apalagi nggak kuburan yang nggak jelas ini siapa gitu, cuman ditaruh batu, itu lebih jadinya lebih parah lagi kan. Kuburan orang soleh aja, ya, haram atau minimal makruh, ya. Ya, sebenarnya karena jadi sarana itu, ya, ya, itulah syariat kita, ya. Kepada kemaksiatan aja, ya, mendekati saja nggak boleh kan. Semisal Allah Ta'ala berfirman, ya, wala taqrabuz zina, ya, janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahisyah, ya, karena zina itu adalah perbuatan yang keji, wasa asabila, dan jalan yang buruk, ya. Mendekatinya saja nggak boleh, ya. Jadi sudah dihukumi haram, ya, karena kaidah fikih, ya. Makanya tadi bab pembahasan ini, ya, ini ada irisannya di pembahasan fikih. Makanya berlaku kaidah fikih, misalnya, ya, hukum wasilah itu sama seperti tujuan, ya kan, al wasailu laha ahkamul maqasid.
sarana itu, al-wasailu laha, dia memiliki ahkamul maqasid, hukum tujuan. Ya, jadi bisa di-apply, bisa dipakai ya. Meskipun ini kita lagi belajar akidah, tapi pembahasan ini punya irisan fikih ya, jadi bisa kita pakai kaidah fikih itu. Ya, jadi masuk ya. Makanya kenapa tadi akhirnya beribadah di kuburan itu jadi haram gitu ya? Karena maqasidnya ya, maksudnya hal tersebut ya, dan sudah dibahas di bab sebelumnya, itu adalah sarana menuju ke kesyirikan. Maqasid itu tujuan. Ya kan di bab 19 begitu kan? Sebab kufurnya Bani Adam itu karena gulu kepada orang soleh. Awalnya nggak nyembah, dia berlebihan aja, ya bikin patung, ya di kuburannya gitu kan. Akhirnya dia beribadah di situ, beribadah kepada Allah. Tapi kenapa di situ? Karena dengan beribadah di dekat patung atau di dekat kuburan orang soleh itu bisa memotivasi ya, bisa ibadahnya itu makin mantep karena ada simbol atau ada panutan mereka gitu kan. Itu talbis iblisnya ya, atau awalannya seperti itu. Makanya di bab ke-20 ini dibahas larangannya. Dari sisi apa? Karena itu mengantarkan kepada kesyirikan ya, jadi statusnya haram. Bagaimana kalau justru yang diibadahi yang si kuburannya itu syirik? Jelas itu kan udah ini kan statementnya seperti itu, pernyataannya jelas. Jadi kalau yang diibadahinya si kuburan si penghuni kuburnya, ya itu udah jelas syirik gitu. Nah, yang jadi problem itu di bab ini tuh ya, karena bias ya antara fikih dan akidah gitu. Gimana kita menyikapi orang ya kalau ngelihat dia sholat gitu, misalnya di kuburan. Kita jauh nih, nggak ngomong, nggak apa, cuman set gitu kan, ada lihat orang atau sujud gitu kan, atau mungkin dia bawa-bawa sesuatu gitu kan. Gimana tuh? Nah, itu bab lain tuh. Ya, maka ini kenapa disampaikan supaya nggak dicampur adukan ya, karena memang ya, karena kita belajar itu kan parsial ya, sedangkan Islam ini kan satu kesatuan gitu ya. Nah itu penyikapannya beda ya. Misalnya kita tiba-tiba ya, meskipun secara zohirnya ya udah kelihatan, ini sebenarnya ada dua pendapat ya kalau kita melihat seperti itu ya. Contoh lah, misalnya antum melihat ada orang ya, dia itu ibadah, kalau ya sholat lah, atau jangan sholat, sujud lah, misalnya sujud gitu ya, sujud yang lebih kelihatan gitu ya. Atau jangan lihat dah, disodorkan foto saja gini, bagaimana pendapat kamu gitu terhadap orang ini ya, gitu ya. Ini foto nih, antum nggak kenal. Beda kalau lagi jalan-jalan tiba-tiba ada yang sujud gitu. Kita masih ada waktu untuk manggil, ngobrol, negur, itu ya lain cerita ya. Ini disodori foto gitu. Bagaimana pendapat kamu gitu. Nah, ini ada dua pendapat yang Anda tahu ya, ada yang Anda tahu. Ya, kita menghukumi secara zohir ya, hukum dan menghukumi pertama perbuatannya ya, secara zohir ini sujud gitu kan terhadap kuburan gitu. Ya realitanya nggak tahu, apa dia pura-pura atau dia jatuh didorong nyungsep gitu kan. Wallahu alam, ya kan? Ya namanya foto, di belakang dia ditodong pedang gitu kan. Coba sujud, kalau nggak sujud saya tebas kamu gitu kan, nggak tahu ya kan. Nah, ya kita nggak bisa, makanya kayak gitu. Makanya ada dua. Kalau kayak gitu kita dan dua-duanya Anda lihat sih ya karena beda sudut pandang. Kalau yang bilang itu syirik, kufur gitu, jelas ya. Misalnya sesuatu yang menghilangkan membatalkan keislaman gitu kan dari perbuatan itu ya, kita di dunia kita hukumi secara zahir itu perbuatan kufur gitu kan, pelakunya ya musyrik gitu kan, selesai.
Nah, pendapat yang kedua, ntar dulu gitu kan, ntar dulu ya. Ini yang lebih aman ya, semisal Syekh Albani gitu ya. Ntar dulu itu kita lihat dia tuh kok begitu gitu ya. Maksudnya kenapa bisa seperti itu? Intinya ada proses check and recheck lah. Nah itu lebih aman. Tapi kalau yang pertama juga nggak salah juga, karena kita menghukumi sesuatu itu secara zahir. Kita nggak bisa. Ini kayaknya yang difoto itu hatinya mah enggak deh, dia mah bertauhid, nggak bisa kan? Ya ada dua kemungkinan. Itu satu, atau kayaknya iya sih dia kayaknya kalau dari pembawaannya tuh ada botol-botol gitu, atau misalnya dia bawa misalnya sajen atau apa gitu ya, itu kan indikasi ya emang punya dia saja, ini nggak tahu ya. Itu dalam menyikapi satu kasus ya. Nah kalau kita belajar, objeknya itu adalah perbuatan ya. Perbuatan seperti itu udah kita bisa dengan cepat jawab syirik ya, jika meyakini atau menyembah itunya si kuburannya. Tapi kalau dia, makanya ya kalau kita belajar banyak klausa kan, statement. Oh kalau menyembah Allah di tempatnya yang seperti tadi haram, dalilnya seperti ini ya, larangan. Atau terus kita pakai kaidah fikih bisa tadi, al-wasailu laha ahkamul maqasid, udah selesai. Kesimpulan hukumnya haram atau minimal makruh. Karena yang makruh ya karena tidak ada dalil khusus gitu ya. Maksudnya khusus nembak, kalau misalnya nyembah Allah di sini sama dengan makruh, jelas ada teksnya ya, kan nggak ada, setahuannya nggak ada. Makanya sebagian ulama nggak berani sampai mengharamkan ya. Tapi yang lebih kuat wallahu alam ya seperti itu ya, karena jelas sebenarnya kuat sekali ya. Kalau posisinya di kuburan, ngapain coba ya kan, beribadah itu kan di tempat-tempat yang normal saja gitu kan. Di beberapa makam umum itu ya, makan umum ya, kita ngomong bukan makam Nabi ya. Ya kasus ya. Itu di sini lah. Beberapa tempat itu sengaja dibangun musola. Saya pernah tanya, kenapa dibangun musola? Itu kadang-kadang ada katanya jenazah belum disolatin untuk nyolatin. Pakai sholat juga sama orang-orang akhirnya. Gimana sikap kita itu? Iya, kayak gitu ya. Maksudnya apa tempat gitu ya? Apa musola kan, bangunan gitu ya? Bukan maksudnya si kuburan terus dia ada teras, ada situ jadi tempat sholat, bukan gitu kan? Kan umum kan di luar ya? Tapi di tempat situ dibangun ada bangunan musolanya. Iya. Gitu. Gimana sikap kita? Saya pernah nanya sih. Jawabannya kayak gitu. Buat orang ini. Kadang-kadang dipakai untuk menyolakan. Iya. Gitu. Tapi akhirnya dipakai juga orang-orang yang terkhusus yang kerja di makam itu. Sholat. Di situ. Iya. Kadang mampir, kadang-kadang sholat. Jadi gimana lagi sikap kita? Ya kalau kita ini ya apa dengan banyak kepentingan gitu ya. Kalau Anda melihat sih lebih, tapi ini ya maksudnya bukan tadi ya, misalnya ini kuburan ada teras bangunan, bukan gitu kan, di luar kan, misalnya entah dekat pintu masuk ya gitu kan. Ya. Masuk sebelah kanannya ada musolanya. Iya. Sebelah sana kan kuburan semua. Ya kalau sepenilaian Anda ya, levelnya ya makruh lah. Kalau untuk ngelihat maslahat, kemudian ya dengan mempertimbangkan faktor-faktor tadi ya, maksudnya lama-kelamaan nanti orang akan mengiyakan gitu ya, dari sisi buat kita gitu ya, ini buat kita ya, atau buat menginiin orang lah, jangan sholat situlah gitu, nggak bagus gitu, bahasanya gitu, statusnya makruh, itu yang lebih aman. Tapi kalau sudah keilmuan orang disampaikannya dia semangat gitu, langsung aja haram gitu, ambil, jangan sholat situ haram gitu, itu lebih. Jadi kita itu ya makanya barengan sama fikih itu biar bisa lihat orang ya. Ya kalau di majelis gini Anda bilang sih haram ya, tapi kalau antum misalnya ya depan ngobong inilah di marbotnya gitu ya, atau kita lihat kondisi, tapi jangan sampai bilang kita merekomendasikan, jangan sih sebenarnya. Itu maksudnya mubah, apalagi sunnah, apalagi dapat pahala, apalagi
di sholat situ berkah itu udah nggak bagus ini. Iya. Iya, sarankan masjid gitu. Bang Yuda. Iya. Itu di situnya saya juga nggak tahu tadinya. Ternyata di situnya Ada. Iya, saya kan jalan-jalan dekat wudu kan? Iya. Iya. Terus wudu saya ke situ. Nah, ini makam. Iya. Kita nih. Kalau nanya Ana pribadi sekali sholat di situ. Terus Begitu tahu. iya. Pernah lagi. Cuma Pun terpaksa ya itu tadi karena ini ya sebenarnya kita tuh punya dua sikap ya untuk diri sendiri dengan orang sekitar, apalagi kita misalnya ngomong ke DKM ya. Tapi jangan juga kita ini jadi mencela-mencela gitu ya. Maksudnya makanya kita tuh ambil kadar ininya tuh ya tadi ya, enaknya itu ada makruh ada haram ya. Kita tuh ngelihat dua sikon itu sebenarnya. Misalnya ada orang gitu kan, orang awam tukang ojek, terus pas sudah keluar gerbang sholat situ ya, itu kan ada kuburannya, haram sholat ulang gitu kan. Nah, atau sebenarnya nggak sholat ulang karena secara sholat sah, cuman ya melakukan berdosa sama ya. Ini makanya karena sholat di situ itu tuh bukan akidah masalahnya, fikih udah. Iya, susah kan? Bukan akidah, ya kan? Sholat di atas kuburan itu maksudnya yang ada kuburannya, bukan permasalahan akidah. Jadi makanya kita itu ya tadi punya rentang. Kalau bagaimana hukum menyembah kuburan itu udah jelas rentangnya satu gitu, nggak bisa dipersempit lagi gitu ya. Saat kita belajar. Tapi kalau udah kayak gitu, terus jadi di fikih itu ada rentang, makanya ketika kita menyampaikan itu ada ilmunya sendiri gitu ya. Ya itu, makanya tadi misalnya kita tahu nih, atau misalnya tuh baru tahu, oh ternyata makruh atau taunya haram gitu ya. Belum tahu makruh gitu. Ya kita mau abang Gojek dia keluar dari situ, "Bang, itu kan ada kuburannya." Lah emang apa? Ya begini haram. Sholat ulang enggak? Misal sholat ulang kan haram, itu berarti dia nggak belajar fikih gitu kan. Karena kalau misalnya di mazhab itu misalnya Imam Ahmad, bagaimana hukum status orang yang dia sholat bajunya hasil curian gitu, atau sejadahnya itu dapat nyuri, atau wudunya ya airnya tuh air orang lain gitu. Nah, itu dibahas, makanya itu fikih banget gitu. Semudahnya sih nggak perlu diulang, sah, cuman berdosa. Ini kan sholat tapi berdosa gitu ya. Makanya ada lagi yang berdapat harus diulang ya, itu makanya rame, maksudnya bukan rame, pusing gitu, maksudnya pusing gitu kalau ini. Makanya kita pegang satu ya, untuk ini, untuk diri, untuk orang lain, sama lebih luas lagi itu beda kadang-kala ininya buat dai gitu ya. Tapi kalau di majelis gini ya perlu disampaikan untuk seperti itu, cuman untuk praktisnya tinggalkan gitu, haram, jangan di situ, amannya gitu, kayak gitu ya. Kira-kira ada apa yang dibahas jaraknya dari kuburan kalau buat bapak misalnya? Kalau ini jaraknya, ya ini balik lagi ke fikih, yaitu ada yang membatas ya, maksudnya nggak satu ruang gitu ya, nggak satu ruang ya. Makanya kita ya kalau di fikih banyak perinciannya, cuman kita tuh dalam pengamalan enaknya tuh main aman gitu. Main aman tuh ambil yang paling strict gitu kan. Paling strict itu ya supaya kita mudah hidupnya gitu. Paling strict itu ya kayak ada kuburan enggak deh gitu. Ini kan selesai kan. Tapi ya nggak ada lagi gitu. Tapi itu mah ada tembok, udah sholat gitu. Ya gitu maksudnya. Karena ada ulama membahas itu ya, nggak satu suara, makanya nggak satu suara seperti itu. Tapi yang jelas kalau ini nih yang kalau bab ini pembahasannya berbau akidah, kira-kira yang seperti apa? Ada bayangan nggak? Contoh, sholat sini misalnya nggak apa-apa, kita sholatnya tambah berkah, gitu. Itu poin-poin akidah tuh, karena kan berkah, pahala, barokah itu satu yang abstrak, goib. Itu yang
punya satu suara, enggak gitu, atau haram, jelas itu enggak benar gitu. Nah itu. Tapi kan kalau sah atau tidak, bagaimana hukumnya gitu, apa namanya, soal seperti itu udah ke fikih gitu. Jadi makanya beda-beda ya ininya ya. Ngomong ke orang, kita sholat, ke DKM, ke ini, atau komentar masjid itu seperti ini gitu ya, kita bisa lihat orangnya gitu. Jadi poinnya seperti itu ya. Intinya yang buat kita penting itu adalah kita tahu batasan kapan itu sudah mendobrak istilahnya pembahasan akidah gitu. Intinya seperti itu. Kalau udah, ya makanya kita tuh kalau melihat masjid-masjid ada itu, kalau aneh melihatnya wasilah aja. Ini wasilah nggak bagus gitu aja. Untuk sekarang ya, dominansi ya. Kecuali nggak tahu, Anda belum pernah ya kalau ke Jawa yang memang sudah kental gitu ya, masjid itu malah jadi benar-benar pure kesirikan. Oh itu lain cerita ya kan. Kan kalau sekarang kan enggak. Iya, yang kita khawatirkan itu kan sebenarnya generasi ke bawah aja kan, kejadian yang bab 19 aja. Ntar remaja masjidnya, oh yang kagak ngaji gitu kan, udah kuburan nih gitu kan. Ya bapak-bapak, kakek-kakek, sepuh-sepuh kita kayaknya biasa aja ya gitu kan mulainya. Akhirnya nanti dia mulai wah apalah gitu, dikasih simbol-simbol nama atau jadi daya tariknya masjid itu gara-gara ada kuburannya. Kan sekarang mah enggak, dari daya tarik mungkin karena kemegahannya, karena bersihnya gitu kan, bukan kuburannya kan. Mulai kan kalau daya tarik itu karena kuburannya, itu udah bahaya tuh kan, wasilah kan. Tapi belum syirik, belum. Tapi nggak tahu entah kapan kan, 50 tahun lagi gitu kan. Itulah ya, setan itu pelan-pelan. Gitulah ininya ya, gambarannya buat ke masyarakat. Nah, lanjut. Dalil pertama, dalilul awal ya. Dalil yang pertama ini langsung hadis, ya kan? Karena di Al-Qur'an nggak ada, cuman tadi aja wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah aja itu. Ya. Kemudian kita punya dalil fikih al-wasailu laha ahkamul maqasid. Kita mainkan di situ kaidah fikihnya ke dalil-dalil umum ya, berkaitan dengan apa namanya bab ini ya, larangan salat. Nah, fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha ya, dalam sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna umma salamata zakarat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah ya. Bahwasanya Ummu Salamah itu pernah ya bertanya gitu ya, menyebutkan, bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kanisatan ya, tentang satu gereja ya, satu gereja. Ra'atha, yang Ummu Salamah itu melihat gereja tersebut bi ardil Habasyah, di mana? Di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suar ya, dan di dalam gereja tadi minas suar ada banyak gambar-gambar. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika ya, di situ ulaiki ya nggak apa-apa karena ini ya foto-foto apa muannas ya. Ulaiki idza mata fihimur rajulus salihu ya, mereka itu ya, idza mata fihimur rajul as-salih, jika seorang yang soleh di antara mereka itu wafat ya, awil abdus soleh, atau ada hamba soleh meninggal, banau ala qabrihi masjidan ya, mereka membangun di atas kuburannya masjid ya. Kalau di sini sih ulaika ya sih sebenarnya, ulaika ya, diganti aja yang pas, di teks yang lain ulaika. Jadi ulaika idza mata fihim rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan ya, mereka itu apabila ada orang yang soleh atau hamba yang soleh meninggal,
maka banau, mereka membangun ala qabrihi, di atas kuburannya sebuah masjid. Ini masjid bukan secara syar'i ya. Ini masjid begini bukan. Masjid itu kan isi makan, kan udah belajar kan? Tempat sujud udah. Dulu masjid. Jadi makna ini makna dalam ya, kita baca hadis itu kita bisa tinjau lah. Salat maknanya apa? Doa gitu kan. Secara syar'i yang takbiratul ihram selesai salam gitu kan. Masjid juga sama, secara syar'i ya bangunan kayak gini gitu kan. Tapi ini maksudnya tempat ibadah gitu. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Kemudian tilkas suwar. Dan mereka membuat gambar ya. Di dalamnya gambar-gambar ya. Ulaika sirarul khalqi indallah, dan mereka itu adalah ya sejelek-jelek makhluk ya di sisi Allah. Kemudian fahaulai jama'u bainal fitnatain, fitnatil kubur wa fitnatit tamathil. Dan mereka itu ya menggabungkan ya jama'u ya si orang tadi ya, seorang yang di Habasyah itu, yang gereja itu menggabungkan dua fitnah. Pertama apa? Fitnah kubur, ujian adanya kuburan ini kan. Ya, kuburan yang akhirnya disembah itu kan dibuat masjid. Wa fitnatit tamasil. Dan itu orang Nasrani kan sebenarnya. Ini bukan orang muslim kan? Orang Nasrani, gerejanya dia. Ya, ada orang soleh, ya, rahib-rahib gitu, atau ya orang-orang soleh dulu Nasrani gitu di Ethiopia itu, ketika meninggal ya gitu kebiasaannya, di kuburannya dibangun masjid, tempat ibadah. Berarti itu bikin ujian ya, fitnah buat mereka ya, akhirnya disembah dan gambar-gambar, patung-patung ya. Nah kita coba sedikit bahas ya. Ummu Salamah. Ummu Salamah ini siapa? Istrinya Nabi ya, mantan istrinya Abu Salamah ya, yang meninggal, kemudian akhirnya Allah ganti yang lebih baik. Ya, kemudian kenapa Ummu Salamah itu bisa cerita tentang ke Ethiopia? Berarti pernah ke sono, pernah ngapain? Hijrah yang pertama. Hijrahnya kan, hijrah itu enggak yang ke Madinah, sebelumnya ada kemana? Ke sono, ke Habasyah. Itu hijrah yang pertama. Dulu waktu hijrah belum sama Nabi, masih sama Abu Salamah ya, masih sama Abu Salamah, suaminya dulu. Dan di Habasyah itu banyak gereja, dan ternyata pas dilihat ya pengalaman, ini kan cerita pengalaman setelah jadi istrinya Nabi kan ya. Akhirnya di sana itu banyak gereja-gereja itu ada gambar-gambar ya, patung-patung ya, patung-patung. Nah, kemudian kata Nabi ya, di antara kebiasaan mereka itu tadi ya, bahwasanya ketika ada orang soleh ya kemudian meninggal ya, mereka akan bangun ya, membangun satu tempat ibadah ya, kemudian dia gambar. Nah, itu kebiasaan mereka ya, dan itu disifati seburuk-buruknya manusia ya, seburuk-buruknya manusia. Kita lihat catatan di Al-Murid. Poin pertama, fahaulai jama'u bainal fitnatain, maksudnya mereka itu menggabungkan dua fitnah. Hadza kalamun Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, jadi itu bukan hadis ya. Jadi kan hadisnya itu cuman sampai titik tuh, sampai ulaika sirarul khalqi indallah, itu hadis sampai situ aja ya. Adapun fahaulai jama'u bainal fitnatain, itu komentar ya, bukan hadis ya. Perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, wa innama samma dzalika fitnatan li'annahu sababun lisaddin nasi an dinihim. Kenapa ya beliau mengatakan itu adalah fitnah, ujian? Karena ya
hal tersebut merupakan apa? Sebab ya menutup atau sebab tertutupnya manusia itu dari agama mereka ya. Jadi nanti orang-orang itu kan justru malah fokus kepada si kuburannya atau gambar-gambar atau patungnya tersebut. Nah, itu fitnahnya, dan itu kejadian kan di zamannya Nabi Nuh. Poin yang kedua, al aslu fil kubur antakuna kharijul ya bunyan ya. Secara asal ya kuburan itu ya al aslu fil kubur ya, secara asal kuburan itu antakuna kharijul bunyani hatta la takuna ya, dari atan ila syirki ya. Secara asal kuburan itu dibangun di luar bangunan. Secara asal kuburan itu dibangun di luar bangunan ya, kharijul bunyan ya, di luar bangunan. Hatta ya, agar ya kuburan tersebut tidak menjadi dzari'atan ya, sarana ila syirki, kepada kesyirikan ya, kepada kesyirikan. Aslinya seperti itu ya. Kemudian poin yang ketiga, al kuburu asyaddu fitnatan. Kuburan itu ya lebih besar fitnahnya, ujiannya bagi manusia, minat tamasil, daripada apa? Daripada patung atau gambar-gambar ya. Wadzalika li umurin. Hal tersebut ada dua sebab atau ada dua alasan kenapa kuburan itu fitnahnya lebih dahsyat daripada patung atau gambar-gambar. Yang pertama, al-kuburu mawjudatun fi kulli makanin bi khilafit tamasil. Ini alasan pertama. Kenapa kuburan itu lebih parah? Karena kuburan itu ada ya di setiap tempat ya, berbeda dengan patung. Patung itu jarang, tamasil ini patung ya. Atau gambar lah boleh, tapi patung lebih tepatnya. Ya, sedangkan kuburan itu banyak ya, orang mati banyak, tapi patung coba aja hitung jumlah patung sama kuburan banyakan mana? Banyakan kuburan. Kemudian yang kedua, alasan kedua, indal qabri tahsulu asyaun la tahsulu inda makanin akhar mislu al khauf. Nah, ini yang jadi masalah. Di sisi kuburan itu terjadi sesuatu yang tidak terjadi di tempat lain ya. Mislu, contohnya apa? Al khauf, rasa takut. Nah, itu yang nggak ada tuh. Kuburan itu kan identik apa? Angker kan? Kenapa? Kuburan itu juga merepresentasikan real si orangnya, karena ada di dalam. Coba gali gitu kan. Kalau gambar kan enggak, bisa dipindahin. Ya, misalnya gambar siapa lah, patung siapa gitu, ya kan nggak tahu aslinya ada di mana, ya kan, wujud ada di mana, hanya penggambarannya saja. Makanya lebih mengerikan patung ya, kuburan, lebih mengerikan kuburan. Nah, makanya nggak heran ya, yang kita tahu ya penghancurnya kuburan-kuburan itu siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Dalam satu hadis beliau pernah berkata ya, athar ya, di sini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan atau berkata, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya murid namanya Abul Hayyaj ya. Ali bin Abi Thalib ini punya murid namanya Abul Hayyaj. Kemudian dia bilang ke murid tersebut, maukah kamu aku beri tugas sebagaimana tugas yang pernah ya aku emban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bentuk apa? Ya bentuk kaderisasi lah, bentuk kaderisasi. Dulu Ali bin Abi Thalib itu pernah disuruh begini. Akhirnya Ali bin Abi Thalib juga nyuruh muridnya, yaitu Abul Hayyaj. Apa itu? An la tada'a timsalan illa tamastahu. Yaitu janganlah engkau tinggalkan patung sampai kamu hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan janganlah engkau tinggalkan kuburan yang naik tinggi ya, kecuali sawaitahu, engkau ratakan. Itu tugasnya ya. Tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib.
Kalau diratakan itu kan nggak kelihatan ya. Banyak sih sebenarnya apa namanya faidahnya itu ya. Jadi nggak kelihatan, tidak memancing orang ya. Kan kalau dinaikkan, apalagi dibangun, dikasih lampu, itu kan memancing orang. Ini kenapa ini kuburan di kayak spesial? Emang ada apa gitu kan? Orang awam ada berkah atau apa, itu yang akan terjadi di pikiran orang-orang awam ya. Makanya di zaman sekarang ya kebalikan dan terjadi ya, orang itu semangat kemana? Ke kuburan ya, di kuburan tertentu ya kan ya. Awalnya alibinya gitu kan ya, begini dan begitulah ya kan, ada aja gitu kan. Tapi kan kita mah hasilnya aja, hasilnya orang akan semangat gitu kan, ada motivasi. Coba diganti itu satu tempat yang nggak ada nilai historisnya gitu kan, biasa aja. Berarti kan itu membuktikan itu spesial ya, dengan segala macam alasan, entah yang tetap enggak maksudnya enggak menyembah, enggak ini ya, tapi poin yang sepakat itu adalah apa? Itu ada sesuatunya gitu kan, ada yang diagungkan, minimal spesial gitu, sampai kita atau sebagian orang merogoh kocek lumayan gitu kan, bersafar gitu kan. Padahal Nabi ya justru menyuruh kita itu lebih bersemangat ya ke masjid ya kan, ke masjid, membangun masjid gitu kan, bukan membangun kuburan ya, yang karena realitanya ada ya di sebagian negara, kemudian ada kubah-kubah ya, dikira masjid atau kuburan ya, kubah-kubah gitu kan, kayak surau gitu, kayak musola, dikira musola ternyata kuburan ya. Jadi orang di situ akan lebih khusyuk gitu kan, berdoa, intinya jadi mengajak. Ajakan awal itu yaitu syubhatnya adalah biasanya, dan ini berkaitan dengan akidah, tempatnya barokah. Itu kan bab akidah tuh ya kan, man tabarroka ya, siapa yang meyakini sesuatu barokah itu bisa jadi syirik kecil. Nah makanya itu orang datang ketika, ini contoh kasus soal lah, orang datang mau beribadah gitu, atau datang berziarah, ziarah ibadah kan, ziarah ibadah ke kuburan ya, kemudian asalnya boleh kan, ziarah kan rata-rata bilangnya ziarah, plus bahwa di situ ada barokah, bisa jadi syirik kecil di situnya, syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia telah menetapkan satu hal yang dianggap barokah, padahal Allah dan Rasulnya tidak menyatakan hal tersebut barokah, baik itu secara dalil syar'i atau secara, nggak bisa ya kalau barokah nggak bisa secara ilmiah ya, nggak bisa ya, ya itu adanya dari dalil syar'i saja. Nah itu syiriknya di situ ya. Syiriknya itu bukan di ziarahnya, di mananya, di menganggap bahwa di situ berkah itu. Ya, tapi ya itu makanya perlu belajar. Kadang kan kecampur. Wah ziarah syirik ya? Enggak gitu. Tapi susah memang, itu memang perlu proses ngasih tahu yang hal-hal yang kita belajar aja mikir gitu, banyak perincian, tapi kalau di lapangan harus punya satu jawaban yang global kan susah. Jangan ziarah kenapa? Syirik? Enggak, loncat itu kesimpulannya. Ya kan, wah berarti gini-gini syirik kan, jadinya kita jadi ini nggak enak gitu ya, maksudnya jadi kayak kelihatan keras gitu. Tapi enggak, syirik itu di bagian ininya gitu. Jarahnya mah silahkan gitu kan, tapi nggak apa-apa kesini, entar dulu coba lihat di situ orang-orang sekitar, orang-orang yang ke situ tuh anggapannya seperti apa. Oh rata-rata mau ini rezeki ya, sholat kan, nggak bisa kita ngasih izin orang atau komentar memberikan rekomendasi gitu, meskipun orang itu nggak pernah kepikiran hal tersebut ya, cuman murni ziarah kan polos, tapi karena kecampur lingkungan gitu kita tetap jangan kasih ya orang-orang ke arah sana ya, jadi menjerumuskan seperti itu. Nah ini menarik babnya, insya Allah kita lanjutkan lagi pekan yang akan datang.
Sebenarnya udah sih singkat, cuman sampai sini aja ya. Dikit aja kan dia tuh. 2 ya, banyak sampai sini ya. 2 lembar ya. Nah. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.